blackout. Tadi saya lupa menjelaskan. Apakah si blackout itu? Ada beberapa macam penyebab. Tapi yang pernah saya alami adalah itu jam 12 malam. Jam 12 malam. Blackout, saya sedang istirahat di lantai 3. Maksudnya lantai 3 itu karena tempatnya tidurnya adalah begini-begini, saya yang nomor 3. Saya langsung lompat. Saat itu posisinya adalah, andai kata ini depan, haluan, ini buritan, maka pada saat blackout itu berarti tidak ada tegangan. Sama sekali nggak ada tegangan, semua mati. Dan hanya lampu emergensi yang menyala di dalamnya. Posisinya adalah yang belakang ini langsung turun. Ini kurang lebih 45 derajat, bisa lebih. Langsung wood begini. Tidak sampai dengan 10 detik, itu sampai dengan 90 meter. Sehingga bisa membayangkan, Bapak-Bapak, Ibu semua bisa membayangkan bagaimana posisi blackout saat itu. Padahal kita periskop depth. Ya. Kenapa saat itu? Kemudian saat itu karena maaf, bahasan saat itu masih ada bahasa Jerman, sehingga komandan kapal KKM itu memerintahkan Aleman voraus. Apa Aleman voraus? Kita semuanya berangkat ke depan. Tapi karena 45 derajat ini, maka kita merangkak. Di lorong itu kita merangkak, ini mohon maaf, ini saya masih merinding semua karena saya mengalaminya. Merangkak, megang itu, pintu-pintu itu sampai ke depan. Yang dilaksanakan oleh KKM adalah menghembus tangki pemberat pokok ini sama tangki tahan tekan. Sehingga kapalnya bergerak naik. Apa masalahnya? Ada satu fuse yang putus. Padahal kita nggak tahu fuse itu di mana. Tapi karena kecanggihan KKM kami saat itu, pada saat itu, sekarang Laksamana Muda Purnawirawan Mas Suri SK, langsung bisa ketahuan, langsung bisa diperbaiki. Alhamdulillah saat itu. Jadi itulah situasinya kalau blackout masuk ke dalam. Nah sekarang ini, kalau kita kena internal wave, maka itu adalah keadaan alam. Keadaan alam berarti kalau sudah terbawa sama arus, begini, apa yang dapat kita laksanakan? Nggak ada yang mampu tuh bisa untuk menggunakan keselamatan apapun, nggak bisa. Ingat, dayanya adalah 2 juta sampai dengan 4 juta kubik. Mampukah untuk melawan itu? Mampukah? Kalau begini buat begini, bagaimana posisi personilnya kita? Apakah dia masih tempatnya masing-masing? Ingat saat itu mereka masih terjaga semua. Jam 3.30 itu posisi mereka masih di pos tempur masing-masing. Maaf ini sangat saya menggebu-gebu karena saya merasakan bagaimana saya nggak mau istilah anak buah saya digini-ginikan karena kesalahan mereka tidak mau saya. Ingat 3.30 mereka masih di pos tempurnya masing-masing karena kapalnya masih posisi persiapan menyelam untuk penembakan. Belum nembak kapalnya. Belum nembak. Jadi masih di posisinya masing-masing. Dia masih di tempat ruang torpedo, dia masih di tempatnya di PIT-nya, pos tempurnya, masih di kemudinya, di ruang mesin. Kalau dia sudah bergerak begini, bagaimana posisi anak-anak ini? Gelundung semua, Pak. Gelundung semua, semuanya pasti akan terbawa sini. Cepatkah untuk bisa melaksanakan? Saat itu kalau mesin dia menghembus TPP atau menghembus tangki tahan tekan, sampai seberapa kuat untuk menahan internal solitary wave ini yang diakibatkan? Segitu besarnya. Nah ini mungkin bisa dilihat kembali nanti bagaimananya, sehingga kita bisa, inilah yang kemungkinan besar bahwa terjadinya seperti demikian, sehingga memberikan gambaran kepada rekan-rekan wartawan juga yang mungkin yang melihat ini, bahwa sebenarnya itulah kondisinya. Saya bisa merasakan bagaimana yang adik-adik kami rasakan semuanya, karena saya juga pernah merasakan bagaimana yang namanya jatuh. Ingat, kalau 800 meter, itu berarti tidak sampai dengan 1 menit kalau mesinnya itu langsung turun ke bawah. Kedalamannya ini adalah untuk internal wave ini 180-an meter. Wus begini kalau udah masuk semuanya nggak ada tegangan yang tinggi, nggak ada tegangan untuk menjalankan kapal, maka dia akan terus turun ke bawah. Saya nggak bisa dibayangkan. Saya pun tidak mau bicara lebih jauh ke situ karena saya bisa bisa merasakan bagaimana suffernya mereka merasakan itu. Ya. Adalah kapal yang memiliki kemampuan mencari dan menyelamatkan kapal selam.
Kapal ini dilengkapi ROV atau Remotely Operated Vehicle. Kapal selam mini tanpa awak yang bisa mencari sinyal dari kapal selam yang menjadi target penyelamatan. Kapal ini juga dilengkapi kapal penyelamat yang mampu menyelam ke dasar laut hingga kedalaman ratusan meter. Ruang perawatan hiperbarik juga tersedia untuk merawat kondisi khusus yang dialami awak kapal selam yang mengalami tekanan di bawah laut. Kapal penyelamat canggih ini dibuat pemerintah Singapura dengan biaya 400 juta US dollar atau sekitar 5,8 triliun rupiah. Kapal MV Swift Rescue diperkirakan tiba di lokasi pencarian di perairan utara Pulau Bali pada 24 April. Semoga dengan terlibatnya kapal canggih dari Singapura ini, kapal selam KRI Nanggala 402 bisa ditemukan. Tim Liputan Metro TV. Baik pemirsa, kita tahu saat ini segala upaya tengah dilakukan dalam proses pencarian KRI Nanggala 402 dan saya akan menjelaskan beberapa upaya yang bisa dan tenggelam di perairan utara Laut Bali. Sejauh ini, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono masih mencari cara bagaimana teknik mengangkat badan KRI Nanggala 402 dari kedalaman 838 di bawah permukaan laut itu. Dalam keterangan resminya belum lama ini dilansir berita militer, Selasa tanggal 27 April tahun 2021, KSAL menyatakan bahwa KRI Nanggala ditemukan dalam kondisi tak utuh. Badan kapal selam buatan Jerman itu terbelah menjadi 3 bagian. Dan bagian utama kapal menjadi prioritas evakuasi. Memang Laksamana TNI Yudo belum berbicara lengkap terkait kondisi dari para prajurit TNI yang telah dinyatakan gugur dalam peristiwa itu. Walaupun TNI Angkatan Laut berusaha memberikan yang perjuangan yang terbaik agar dapat mengangkat 53 awak KRI Nanggala dari dasar laut. Sementara itu, terkait upaya TNI Angkatan Laut ini, pengamat militer internasional yang fokus pada keamanan maritim Asia Tenggara, Colin Koch dalam analisanya memiliki keyakinan bahwa tidak menutup kemungkinan tubuh awak KRI Nanggala bisa ditemukan di badan kapal selam berusia 40 tahun tersebut. Mungkin, meski berpacu dengan waktu juga. Perlu dipertimbangkan seberapa besar kerusakan lingkungan terhadap sisa-sisa dapat terjadi seiring berjalannya waktu. Dan itu juga tergantung pada kondisi di mana jenazah berada di dalam bangkai kapal itu sendiri, tulis pengamat asal peneliti di Sekolah Studi Internasional S. Rajaratnam itu. Colin Koch mengambil contoh seperti halnya penyelamatan kapal selam Rusia, Kursk yang berhasil diangkat dari dasar laut. Padahal badan Kursk jauh lebih besar dari KRI Nanggala. Hanya saja memang Kursk tenggelam di kedalaman 100 meter di Laut Baren. Nanggala kecil dibandingkan dengan Kursk, tetapi kedalaman ekstrim lebih dari 800 meter, dan kondisi laut yang tidak menentu akan menjadi faktor penting untuk dipertimbangkan. Pada akhirnya, secara teknis layak untuk menaikkan sub, mengingat ketersediaan keahlian komersial, tulisnya.
KRI Nanggala 402 dinyatakan hilang saat akan melakukan penembakan torpedo SUT pada tanggal 21 April tahun 2021, dan beberapa hari kemudian TNI baru menyatakan kapal selam itu tenggelam setelah menemukan bukti autentik sekaligus menemukan Nanggala di kedalaman 838 meter. April pagi. Dalam captionnya, si perekam mendapati sebuah kapal selam yang mengapung tanpa pengawalan dan pergerakan di tengah laut. Saat dicek menggunakan teropong binokular, terlihat jelas badan kapal yang mengapung dari kejauhan. Namun tidak terlihat nomor badan kapal. Apakah benar kapal selam yang dimaksud adalah KRI Nanggala 402? Melalui teropong binokular tersebut, terlihat dengan jelas sebuah kapal selam mengapung tanpa pergerakan. Mereka pun berharap itu adalah KRI 402. Doa mereka KRI Nanggala ditemukan. Belum dapat dipastikan apakah temuan tersebut merupakan KRI Nanggala 402. Hingga kini pencarian KRI Nanggala 402 terus dilakukan.